persiapan sedang dilakukan untuk konferensi Palestina yang komprehensif untuk membahas masa depan Gaza, Tribuners. Pemerintah Mesir memastikan akan menjadi tuan rumah pertemuan penting antara delegasi Israel dan juga Hamas pada 6 Oktober 2025 hari ini. Dengan agenda utama membahas pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina yang masih ditahan di jalur Gaza. Yang menambahkan bahwa konferensi tersebut akan membahas cara-cara untuk menciptakan kondisi di lapangan bagi pertukaran tahanan antara warga Palestina dan juga warga Israel. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Sabtu 4 Oktober 2025 lalu. Langkah diplomatik ini muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya menyerahkan pemerintahan jalur Gaza kepada Komite Nasional Palestina yang dibentuk berdasarkan konsensus bersama. Selain itu, Hamas juga siap membebaskan seluruh sandera Israel yang masih hidup, Tribuners. Selain itu juga menyerahkan jenazah sandera yang meninggal dunia mengikuti rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rencana tersebut, Trump menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Komite Teknokrat Palestina Non-Politik yang akan mengelola Gaza di bawah pengawasan Dewan Internasional. Komite ini diharapkan menjadi jembatan menuju pemerintahan Palestina yang lebih stabil dan juga bebas konflik. Selain membahas pertukaran sandera, delegasi Israel dan Hamas juga akan mendiskusikan masa depan pemerintahan Gaza dan juga upaya menjaga stabilitas kawasan pasca gencatan senjata. Pertemuan di Kairo ini menjadi momentum penting setelah berbulan-bulan konflik yang menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan besar di wilayah tersebut. Mesir sendiri, yang selama ini berperan sebagai mediator utama, juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai bagian dari upaya mendukung perdamaian dan pemulihan pasca perang. Israel kembali menggempur wilayah Gaza Palestina dan menewaskan 70 orang sebagaimana diungkap dari beberapa sumber medis. Padahal Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyerukan agar Israel menghentikan pengeboman setelah Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan sandera sesuai proposal gencatan senjata Trump. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 Oktober, terdapat 45 korban tewas dalam pengeboman dan juga serangan udara yang dilakukan pada Sabtu 4 Oktober kemarin di Gaza, lokasi di mana Israel melancarkan serangan dalam beberapa pekan terakhir, memaksa sekitar 1 juta penduduk mengungsi ke wilayah selatan yang padat penduduk. Selain itu, 18 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah tinggal di lingkungan Tufah, kota Gaza. Hal tersebut dikatakan oleh petugas medis. Serangan itu bahkan merusak beberapa bangunan di dekatnya. Sementara itu, melalui sebuah pernyataan yang dibagikan melalui Telegram, Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan 7 anak berusia antara 2 bulan hingga 8 tahun termasuk menjadi korban yang tewas. Pasukan Israel ini bahkan menargetkan sebuah kamp pengungsi di Al-Mawasi, Gaza, hingga menewaskan 2 anak dan melukai 8 lainnya. Al-Mawasi sendiri dikenal sebagai zona aman dan pengungsian utama bagi ratusan ribu warga Palestina yang telah diperintahkan oleh tentara Israel untuk meninggalkan rumah mereka. Tetapi area tersebut justru dijadikan target dalam beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir. Selain itu, serangan udara juga terjadi di daerah lain, termasuk kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah. Menurut Hind Kaudari dari Al Jazeera melaporkan dari Az-Zawaida. Ia menilai apa yang terjadi di lapangan ini tidak menunjukkan adanya gencatan senjata seperti apa yang telah disepakati sebelumnya. Sementara pada Sabtu kemarin, Trump mendesak Hamas untuk bergerak cepat membebaskan tawanan dan menyelesaikan negosiasi atas rencananya untuk mengakhiri perang, Tribuners. Dalam unggahan terpisah, pada Sabtu juga, Trump mengatakan Israel ini sudah menyetujui garis penarikan awal dan garis tersebut juga telah dibagikan dengan Hamas. Greta Thunberg, aktivis asal Swedia, dilaporkan dianiaya pasukan Israel setelah kapal rombongan Global Smooth Flotilla ini ditahan di perairan internasional, Tribuners. Greta bahkan ditekan untuk merangkak dan dipaksa mencium bendera Israel. Dikutip dari Al Jazeera pada Minggu 5 Oktober 2025, para aktivis yang turut serta dalam Gaza Smooth Flotilla ini telah tiba di negara asal mereka. Mereka pun mulai menyuarakan perlakuan buruk yang mereka alami dan saksikan. Mereka menggambarkan perlakuan yang tidak manusiawi setelah kapal mereka dihentikan oleh Angkatan Laut Israel.
Jurnalis Turki Ersin Selik yang juga peserta flotila memberikan kesaksian. Kesaksian pun itu mengejutkan kepada media lokal Tribuners yang mengklaim telah menyaksikan langsung pasukan Israel menyiksa Greta Thunberg. Selik pun menyebut tentara Israel memperlakukan Thunberg secara tidak manusiawi dalam hal ini merendahkan selama ditahan. Ia menyebut bahwa dirinya dan juga rekan-rekannya menyaksikan langsung tindakan kasar itu terhadap Thunberg. Selain pada Thunberg, perlakuan dan tindakan yang tidak mengenakan juga dialami para aktivis lainnya yang ditahan. Aktivis Malaysia Hazwani Helmi mengatakan bahwa para tahanan tidak diberi makanan, tidak diberi air bersih dan juga obat-obatan yang mereka butuhkan. Sementara itu, presenter TV Turki Iqbal Gurpina memberikan gambaran yang lebih mengerikan. Ia bahkan menuding para otoritas Israel ini memperlakukan mereka seperti anjing. Menanggapi tuduhan yang beredar, Kementerian Luar Negeri Israel merilis pernyataan melalui media sosial. Dalam postingan mereka, menyatakan bahwa beberapa kapal dari flotila telah dihentikan dengan aman dan penumpangnya sedang dipindahkan ke pelabuhan Israel. Mereka secara khusus menyebut aktivis Swedia, Greta, dan teman-temannya dalam keadaan aman dan juga sehat. Pemerintah Israel juga membagikan sebuah video yang menunjukkan Greta Thunberg untuk mendukung klaim mereka, namun para aktivis menuduh bahwa video tersebut adalah bagian dari propaganda dan tidak mencerminkan kenyataan yang mereka alami saat itu. Aktivis Greta Thunberg diduga dianiaya, dilecehkan, dan mendapat perlakuan kasar selama ditahan Israel. Diketahui Greta Thunberg menjadi salah satu aktivis Global Summit Flotilla yang ditangkap pasukan Zionis. Dikutip dari Ynet News, klaim itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Swedia. Pihaknya mengirim surel kepada keluarga Greta Thunberg dan mengungkapkan kondisi yang buruk. Hal itu terungkap saat pejabat Swedia mengunjungi Thunberg di tahanan Israel. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan Thunberg dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya. Kedutaan besar Swedia di Israel mengaku bertemu dan melihat langsung kondisi Thunberg, yang mengatakan Thunberg dalam keadaan dehidrasi lantaran tidak menerima air dan makanan yang cukup. Tak hanya itu, Thunberg mengalami banyak ruam dan penuh kutu. Aktivis Turki Ersin Çelik yang juga ditangkap mengatakan bahwa Thunberg dijambak hingga dipaksa untuk merangkak. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Israel belum buka suara, namun berbagai dunia mulai mengecam aksi keji dari Israel itu.